Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, refleksi iman dalam episode ke-94 ini hendak saya isi dengan mendalami peranan Yesus sebagai Raja yang berbelas kasih kepada orang-orang berdosa. Ada sejumlah kisah tentang hukuman Tuhan bagi kaum pendosa, tetapi yang lebih menonjol adalah belas kasih dan kesetiaan Tuhan terhadap orang-orang berdosa ini. Seperti apa wajah Yesus sebagai Raja yang penuh belas kasih ini, dan apa tanggapan kita terhadap kerahimannya tersebut sebagai tindakan berjaga-jaga? Jika kita mendalami riwayat hidup orang-orang kudus, kita menemukan banyak orang kudus yang sangat saleh hidupnya dan menjadi teladan kekudusan bagi banyak orang lain. Namun orang-orang kudus tersebut sama sekali tidak merasa diri kudus. Ada yang latar belakang hidupnya sangat erat dengan dosa. Oleh pertobatan, pengalaman dosa itu menjadi bahan refleksi yang baik dalam katekese bagi orang-orang untuk lebih mengenal Kristus. Santo Agustinus misalnya, uskup dan pujangga gereja yang terkenal ini memiliki gaya hidup yang amoral sebelum mengenal dan menerima Yesus Kristus. Ada juga orang saleh tetapi selalu merasa diri sebagai orang berdosa yang selalu memohon pengampunan atas dosa-dosanya. Mistikus besar dalam gereja seperti Santo Benediktus dari Nursia, Santa Teresia dari Avila, Santo Yohanes dari Salib, selalu secara teratur membuat pengakuan dosa, menjalankan penitensi, dan setia mendengarkan nasihat-nasihat dari pendamping rohaninya. Orang-orang kudus menjadi istimewa karena mereka menyadari kedosaannya dan berjuang keras untuk terus memperbaiki diri. Perjuangannya inilah yang menjadi teladan bagi kita hari ini. Sikap istimewa yang ditampilkan para kudus ini merupakan tanggapan atas disposisi Yesus terhadap orang-orang berdosa yang ia hadapi. Ia tidak suka pada dosa manusia, tetapi ia tidak pernah membenci orang-orang berdosa. Ia mengeritik kemunafikan orang-orang Farisi, tetapi membuka diri bagi orang-orang dari golongan ini yang tulus mencari kebenaran iman. Yesus tidak menyetujui dosa persinan perempuan yang dihadapkan kepadanya, tetapi ia melawan orang-orang yang menghakimi perempuan itu. Barang siapa yang tidak pernah berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Tak ada yang berani melakukannya. Sesudah menyelamatkan perempuan itu dari amukan orang banyak, ia pun mengoreksi kesalahan perempuan itu. Aku pun tidak menghakimi engkau, karena itu pergilah dengan selamat, tetapi jangan berbuat dosa lagi. Harga dari pembelaan Yesus adalah kewajiban untuk berpaling dari dosa. Saya percaya perempuan ini berubah dari jalan hidupnya yang salah. Sikap Yesus yang menghargai orang berdosa yang bertobat menginspirasi umat Allah untuk bangun dari kejatuhan dosa dengan keyakinan bahwa belas kasih Tuhan jauh lebih besar daripada hukuman yang menyakitkan. Yang diperlukan adalah keyakinan manusia bahwa dosa bukanlah akhir dari segala sesuatu, karena Tuhan selalu membuka pintu maaf. Namun jika manusia bertahan dalam dosa dan menolak untuk memperbaiki diri melalui pertobatan, ia terhukum oleh kesombongannya sendiri dan memang tidak layak untuk masuk ke dalam kerajaan keselamatan. Pada sisi ini, neraka yang digambarkan dalam ajaran iman tidak semata-mata sebuah tempat kutukan
yang disiapkan bagi pendosa yang tak mau bertobat, tetapi juga belenggu maut yang dibuat manusia untuk mengikat jiwanya sendiri, karena ia tidak cukup rendah hati mengakui kelemahannya. Pada titik ini kita menyadari bahwa Tuhan sama sekali tidak berencana untuk membiarkan orang-orang berdosa terbelenggu dalam hukuman. Tuhan selalu menawarkan jalan pulang. Ingat sikap bapa terhadap anak bungsu dalam perumpamaan tentang anak yang hilang, atau sikap gembala terhadap domba yang tersesat. Potret-potret kerahiman Tuhan ini dengan seharusnya lebih banyak berbicara di dalam sanubari kita, yang mendorong pertobatan dan pembaharuan diri, bukan atas dasar ketakutan terhadap hukuman abadi, tetapi atas dasar kesadaran nurani bahwa tak pantas seorang manusia terus-menerus mengingkari Tuhan yang begitu sabar dan penuh pengertian terhadap kelemahan-kelemahan kita. Tuhan begitu mencintai kita, sehingga kita tidak ingin menyakiti pribadi yang begitu penuh cinta tanpa syarat itu. Kira-kira demikian posisi iman yang perlu kita miliki. Mengapa kita perlu bersikap demikian? Mari kita merenungkan sikap Tuhan terhadap umat yang berdosa, sebagaimana yang tertera di dalam kitab Nabi Yesaya, bab 43, ayat 14 sampai 21. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang Maha Kudus, Allah Israel. Oleh karena kamu, aku mau menyuruh orang-orang ke Babel, dan mau membuka semua palang-palang pintu penjara, dan sorak-sorai orang Kasdim menjadi keluh kesah. Akulah Tuhan yang Maha Kudus, Allahmu, Raja yang menciptakan Israel. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang-orang gagah. Mereka terbaring tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasuranku. Saudara, Tuhan tahu kita berdosa. Tuhan tahu kita tidak setia. Tetapi ketika kita menunjukkan kerendahan hati dalam pertobatan, Ia melupakan dosa kita. Ingatlah kata-katanya ini. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Tuhan, Raja semesta alam itu, dengan mudah berpaling dari kedosaan kita, memberi maaf dan menerima kita kembali. Ketika dosa kita diampuni, batin kita kembali murni seperti salju, sepenuhnya layak untuk kemuliaan surgawi. Jika hakikat Kristus itu adalah Raja yang berbelas kasih dan penuh pengampunan, dari kita hanya dituntut satu sikap dasar, yaitu rendah hati mengakui kelemahan dan serius berjuang untuk membaharui diri. Ini penghormatan yang paling layak bagi Sang Raja dan tindakan berjaga-jaga yang selalu relevan dengan situasi hidup kita saat ini.
Berdoalah selalu bagi pertobatan orang berdosa di dalam adorasi di depan sakramen Maha Kudus. Tuhan Yesus Kristus, dengan tangan terbuka Engkau menerima orang-orang berdosa yang bertobat dan mendorong mereka untuk hidup suci di hadapan Tuhan dan manusia. Ingatkanlah kami agar tidak mencintai dosa dan dengan sadar berjuang melepaskan diri dari belenggu kegelapan. Kami percaya di bawah bimbingan-Mu kami akan mencapai kesempurnaan iman di depan takhta kerahiman-Mu. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin.